Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Ya. Salah satunya nikmat iman serta nikmat sehat yang mana kita dapat berkumpul kembali. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman seperti saat ini, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Apa sih itu jumlah mufidah? Ya. Jumlah mufidah itu adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna, ya. Yang mempunyai arti sempurna. Contohnya huwa yaktabu ala saburah. Dia seorang laki-laki sedang menulis di papan tulis. Ini jumlah mufidah, ya. Gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti. Jumlah mufidah dalam bahasa Arab disebut juga kalam atau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia. Yaitu gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti sempurna tadi, yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, jumlah mufidah sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu jumlah ismiyah, yang mana jumlah ini sesuai namanya ismiyah diawali dengan jumlah isim. Al-ismu fi awali kalimah, ya. Jumlah isim yang diawali jumlah isim. Contohnya Ali maridun. Ali sedang sakit, ya. Kemudian contoh lainnya Dika yajlisu ala kursiyi, ya. Dika sedang duduk di atas kursi. Nah, Dika ini masuk ke isim atau kata orang, nama orang, ya. Nah, kemudian yang kedua itu jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Tadi yang pertama jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim, dan yang kedua jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Contohnya seperti apa? Contohnya marido Ali. Ali telah sakit. Nah, Ali telah sakit. Kalau diterjemahkan per kata, telah sakit Ali. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya yajlisu Dika ala kursi. Yajlisu Dika ala kursi. Sedang duduk siapa? Dika di atas kursi. Kalau diterjemahkan per kata, ya. Sedang duduk Dika di atas kursi. Nah, susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab tadi ada dua polanya. Yang pertama itu kalimat yang tersusun atas subjek dan predikat, ya. Subjek predikat disebut dengan jumlah ismiyah, dan pola yang kedua tersusun dari predikat dan objek, ya. Predikat plus subjek, dan disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, susunan kalimat di atas tidak dikenal dengan istilah bahasa Indonesia. Nah, ini keterangan nih dalam proses menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tetap didahulukan dari subjeknya daripada predikat. Contohnya seperti tadi, yajlisu Dika ala kursiin. Kalau kita terjemahkan per kata itu yajlisu Dika sedang duduk Dika di atas kursi. Nah, tapi kalau misalnya kita yang tadi itu dalam proses menerjemahkan bahasa Arab ke Indonesia,
kita mendahulukan subjek baru predikat, maka diartikan yajlisu dika ala kursi, dika sedang duduk di atas kursi. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Tadi jumlah mufidah sudah selesai terbagi dua, ismiyah dan fi'liyah, dan kita masuk ke pembahasan isim mu'rab. Ya, isim mu'rab. Isim mu'rab yaitu isim yang mengalami perubahan, yang bisa mengalami perubahan. Ya. Ada berapa isim mu'rab itu terbagi menjadi 9 bagian. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah isim mufrad, yang mana isim ini menunjukkan bilangan satu, baik itu nama orang, tempat, ataupun kata benda. Contohnya seperti maktabun, sebuah meja, dan waladun, seorang anak laki-laki. Kemudian baitun, sebuah rumah. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian yang keduanya. Yang keduanya itu mutsana. Apa sih mutsana itu? Isim mutsana adalah isim yang menunjukkan bilangan 2, baik itu nama orang, tempat, atau benda. Seperti contohnya tadi maktabun, maktabani, ya, maktabani atau maktabaini. Kemudian waladun, waladani atau waladaini. Nah, contoh lainnya qalamun, qalamaini, rajulun, rajulaini. Nah, biasanya tanda-tanda mutsana itu berakhiran alif nun atau ya nun kasroh. Nah, dari bentuk mufradnya, huruf asal dari bentuk mufradnya. Untuk rumus untuk kita membuat mutsana itu tinggal tambahkan saja alif nun di akhirnya atau ya nun di akhirnya. Contoh seperti tadi, baitun misalnya, baitun kita tambahkan alif nun menjadi baitani, atau alif dan alif ya nun itu menjadi baitaini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada lagi yang berakhiran tak marbutoh, di akhirnya tak marbutoh, maka taknya itu kita ganti menjadi ta maftuha. Misalnya tak marbutoh berakhirannya, kita ganti menjadi ta maftuha. Contohnya madrasatun, sekolah. Madrasatun, tunnya itu berbentuk ta marbutoh, kita ganti menjadi ta maftuha serta kita tambahkan alif nun di akhirnya atau ya nun. Madrasatun menjadi madrasatani atau madrasataini. Ya, seperti itu. Lanjut kita masuk ke pembahasan jama' mudzakkar salim yang ketiga. Jama' mudzakkar salim, jama' artinya banyak, mudzakkar laki-laki, salim itu selamat. Itu menurut bahasa. Nah, menurut istilahnya jama' mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak untuk laki-laki. Isim yang menunjukkan bilangan banyak untuk laki-laki. Contoh, muslimuna, orang-orang muslim. Kafiruna, orang-orang kafir. Tanda-tanda jama' mudzakkar salim, ya. Untuk membentuk jama' mudzakkar salim, kita tinggal tambahkan saja ya nun atau waw nun. Waw sukun ditambah nun fathah atau ya sukun ditambah dengan nun fathah. Contohnya munafiqun. Contohnya munafiqun ditambahin waw sukun dan juga nun fathah menjadi munafiquna. Atau ya sukun dan nun berfathah menjadi munafiqina. Seperti itu. Contoh lainnya musafirun ditambahin lagi seperti tadi, waw sukun kemudian nun fathah dan juga ya sukun dan nun berfathah menjadi musafiruna, musafirina. Nah,
Itu. Nah, pembentukan jamak mudzakkar salim dapat dibentuk dari dua. Yang pertama bagiannya nama laki-laki. Nah, dapat dibentuk dari nama laki-laki. Seperti contohnya Muhammadun. Muhammadun menjadi, kita tambahkan tadi tanda-tandanya menjadi Muhammaduna, ya, Muhammaduna, Muhammadun. Nah, bagian yang keduanya adalah sifat laki-laki. Sifat laki-laki. Seperti contohnya kazibun, ya. Kazibun yang berbohong, kazibun. Kita tambahkan tadi alamat tanda-tandanya, tanda-tanda jamak mudzakkar salim di akhirnya menjadi kazibuna, kazibuna. Atau tambah lagi yang satu lagi contohnya zolimun, yang zolim, ya, sifat yang zolim. Kita tambahkan akhirnya waw dan nun tadi, tanda jamak mudzakkar salim menjadi zolimuna. Ya, seperti itu. Baik, mungkin pada pertemuan kali ini, kesempatan kali ini kita hanya membahas sampai sini saja. Sisanya 6 bab lagi, 6 tema lagi akan dibahas di pertemuan berikutnya, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa-apa yang telah disampaikan menjadi berkah serta bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga yang di video, ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, ya, di bawah ini. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya mengucapkan kata-kata salah, itu pribadi dari saya. Dan hanya yang benar itu hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.